Kamu dan hartamu itu aset orang tuamu. Jika orang tuamu mati, aset orang tuamu kamu. Maka jika kamu masih sholat, masih doa, itu sama dengan mereka masih beramal di sana. Kalau orang tua kita sudah wafat, walaupun tidak meninggalkan warisan, kitalah warisan mereka. Bersedekahlah atas nama orang tua, berwakaflah atas nama ayahanda dan ibunda. Itu bikin mereka senang Pak di sana. Sudah berapa tahun Pak ditinggal ayah ibu, pernahkah berkirim kepadanya? Coba mulai berkirim lagi. Jangan cuma kirim Fatihah, kirim sedekah cepat, kirim wakaf cepat. Itu kalau sedekah langsung Allah taruh antara kita dengan azab itu dipisah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kalau kamu mau jauh dari siksa, maka buatlah tameng antara kamu dan neraka, walaupun cuma memberikan duit 1.000 2.000. Dalam hadis disebutkan kurma, ya, satu tangkai kurma. Kedekatan kita dengan surga sedekat apa kita dengan sedekah? Sedekat apa kita dengan neraka? Sejauh mana kita dari sedekah? Jika mati manusia, berhentilah amalnya. Amalnya tidak bisa diteruskan kecuali ada 3 amal yang masih berlanjut. Yang diangkat Allah itu 2 saja. Satu mukmin, satu orang yang diberi ilmu. Ini kata kunci. Ilmu itu diberi. Maka jangan pernah merasa sok berilmu. Aku tidak punya uang, aku tidak punya fulus. Apa kata Nabi? Qaulun ma'rufun sadaqah. Kata-kata yang baik pun adalah sedekah. Kalau tidak bisa sedekah, jangan ejek orang yang sedang mengajak sedekah. Kalau tidak bisa sedekah, jangan sakiti orang yang sedang menggerakkan orang lain bersedekah. Itu disebut qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf juga berarti al-azkar, zikir-zikir itu termasuk sedekah. Berkanya karena manusia itu senangnya menumpuk harta, Allah paksa manusia masuk surga. Allah paksa manusia biar terhalang dari neraka. Gimana caranya? Dipaksa, diwajibkan mereka berzakat, dipaksa mereka supaya berwasiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayqazana bihamdih wa adama al-hayata lana birahmatih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ba'dah wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa min syarri ma fihi wa syarri ba'dah. Ya jami'an lil khair fajma'na lil khairi amin rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang diberkahi Allah. Ini masih hari kerja ya. Kerja hakiki itu kerja untuk Allah. Kebetulan saya cuma dapat bisa keluar weekday, nggak bisa keluar weekend. Karena kita di Jakarta ada majelis setiap malam minggu, majelis hikam. Maka mohon maaf jika majelisnya kita buat di tengah pekan ya. Tapi saya lihat alhamdulillah, kalau hati sudah tergerak, tiada yang bisa menghalangi ya. Tema kajian kita 3 amal yang tidak pernah terputus. Ini diambil dari hadis Imam Muslim. Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min 3. Ini ada yang salah menerjemah sebenarnya. Dibilang salah, mungkin dulu bahasanya begitu. Tapi ketika berubah zaman, satu kata pun berubah makna. Idza matal insan, apabila manusia mati, inqata'a. Inqata'a beda dengan iqtata'a. Inqata'a artinya intaha, berhenti. Bukan terputus, berhenti. Tetapi orang ingatnya kata qata'a, iqta, putus.
Padahal inqata'a bermakna intaha. Apa intaha tadi? Berhenti, bukan terputus. Berhentilah dia dari kemampuan beramal. Orang mati masih bisa kerja nggak? Nggak bisa. Masih bisa sholat? Nggak bisa. Maka Nabi mengatakan, jika engkau sakit, fala tatamannawul mauta, jangan minta mati, karena jika engkau mati, engkau inqata'tum, engkau berhenti daripada beramal. Jangan diterjemahkan terputus. Kalau diterjemahkan terputus, nanti orang membayangkan makna yang lain. Jadi kalau para asatidz, para masyayikh, para kiai, coba dirubah model menerjemah, karena ilmu menerjemah itu berkembang supaya dapat mewakili makna yang ada di dalam lafaz hadis. Jika mati manusia, maka berhentilah dia. Benar ya? Berhentilah amalnya. Amalnya tidak bisa diteruskan kecuali ada 3 amal yang masih berlanjut. Yang pertama, sudah hafal ya? Apa aja? Shadaqatun jariyah. Bukan amal jariyah, tapi shadaqatun, sedekah yang mengalir, bukan amal yang mengalir, beda. Tapi yang kita dengar biasanya apa? Amal jariyah itu bahasa Arab tapi ala Indonesia. Ya. Kalau ala Arabnya apa? Shadaqah. Sedekah yang mengalir. Berarti ada sedekah yang tidak mengalir. Sudah makan, selesai deh. Tapi ada sedekah yang mengalir. Kita bangunkan masjid, kita bangunkan pesantren, kita wakaf, itu mengalir. Kita buat jalan, kita buat jembatan, itu yang jariyah. Jariyah artinya mengalir terus. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ini terjemahan harfiah dulu. Ilmu yang dimanfaatkan. Apa maksudnya ilmu yang dimanfaatkan? Berarti ada ilmu yang tidak dimanfaatkan. Kenapa ada ilmu dimanfaatkan dan tidak dimanfaatkan? Karena proses guru dan murid berlanjut atau tidak berlanjut. Maka ilmun yuntafa'u bih berarti berlanjutnya proses belajar mengajar. Itu yang disebut ilmun yuntafa'u bih, yang ujungnya adalah amal. Boleh juga diartikan itu membuat majelis, membuat pesantren, masuk di situ juga. Pesantren itu bukan hanya bangunan. Bangunan hanyalah fasilitas. Inti dari pesantren adalah ilmu. Kami dulu diajar oleh para masyayikh, kalau mau bangun pesantren, bangunlah dari ilmu, jangan bangun dari bangunan. Karena ilmu yang permanen, bangunan tidak permanen. Kalau kita memikirkan bangunan, beruban sebelum waktunya. Tapi kalau kita memikirkan ilmu, kita bahagia setiap masa. Ini saran kami kepada siapapun yang sudah memutuskan hidupnya, mewakafkan hayatnya untuk ilmu, untuk bangun pesantren. Bangun saja Pak, kajian-kajian. Karena ilmu itu sifat Allah, maka Allah yang langsung backup. Allah yang langsung backup. Kenapa? Dialah Al-Alim. Jika kita menompang dalam ilmunya, Allah akan membackup kita kapan saja. Kita tidur pun ilmunya bergerak. Kita lupa pun ilmunya tetap naik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang diangkat Allah itu 2 saja. Satu mukmin, satu orang yang diberi ilmu. Ini kata kunci. Ilmu itu diberi. Maka jangan pernah merasa sok berilmu, karena ilmu itu diberi. Jangan pernah terbersit mengatakan, kalau bukan saya tidak ada orang, kalau bukan saya tidak ada yang datang, kalau bukan orang ini telah menyekutukan dirinya dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmun yuntafa'u bih. Imam Al-Ghazali mensyarah hadis ini. Apakah ilmu yang paling manfaat? Ilmu yang paling manfaat adalah ilmu mengenal Allah. Maka orang yang paling manfaat di dunia adalah orang yang berjasa mengenalkan umat kepada Allah. Maka saya sarankan diri saya sendiri dan kita semua, terutama yang bergerak di ma'had, di pesantren, di masjid,
di dunia dakwah. Mau mulia di sisi Allah, maka ajaklah umat mengenal Allah, bukan mengenal diri sendiri. Jangan sibuk untuk membangun popularitas, karena hanya Allah lah yang maha zahir. Menumpanglah dalam zahirnya. Bagaimana cara kita menumpang dalam zahirnya? Habiskan zahir kita dalam zahirnya, habiskan keinginan kita dalam keinginannya, habiskan ilmu kita dalam ilmunya. Jadi kalau masih merasa diri ini sesuatu di hadapan Allah, kita ini tidak dianggap apa-apa di sisi Allah. Itulah makna walladzina utul ilma darajat. Sejauh mana kita merasa ilmu ini dari Allah, sejauh itulah Allah mengangkat derajat kita. Di antara para nabi, nabi mana yang paling merasa ilmunya dari Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa beliau umurnya pendek tapi ilmunya paling panjang. Umurnya pendek cuma 63 tahun, mulai dakwah umur 40 tahun, berarti hanya sekitar 23 tahun. Sekarang sudah 15 abad, ilmunya masih bermanfaat karena beliau dulu gigih. Cuma 10 tahun belum mengajarkan sholat di Madinah, tapi beliau 13 tahun mengajarkan tauhid di Makkah. Maka ajarkan dulu umat siapakah Allah, baru ajarkan menyembah kepada Allah. Inilah yang disebut oleh para ulama awwaluddin ma'rifatullah. Itu bukan hadis ya, tapi diambil dari hadis Nabi. Ud'uuhum ilallah fa'idha arafullah fa'murhum bis salah. Ajaklah mereka mengenal Allah, ajaklah mereka mengenal Allah. Jika mereka telah arafuhu, telah bermakrifat kepadanya, maka ajaklah mereka sholat. Jadi jangan sholat dulu yang diajarkan, ajarkan dulu kenal. Karena tidak semua orang kenal kepada Allah, maka kita serahkan ilmu mengenal Allah itu kepada ahlinya. Ini Bapak Ibu kalau punya anak, taunya agama itu sholat. Sholat itu nomor 2. Pertama apa dulu? Mengenal Allah. Kenalkan dulu sifatnya, kenalkan dulu kebaikan-kebaikannya, kenalkan bahwa kalau bukan karena kudrah iradahnya, alam ini tiada. Nanti di akhirat Allah tersenyum, ajiba rabbuka, Allah tersenyum, Allah kagum melihat ada beberapa orang. Bahkan ajibah itu bisa diartikan Allah heran melihat beberapa hamba, bahkan banyak hamba masuk surga dirantai, dipaksa masuk surga. Itu maksudnya gimana? Jadi ada orang sewaktu dia di dunia, dia tidak beramal kecuali yang wajib-wajib. Karena orang tua dia mengatakan dulu ya, guru-gurunya, kamu wajib sholat 5 waktu. Akhirnya setiap sholat dia merasa itu kewajiban, dia merasa itu beban. Nanti di akhirat dia itu bingung. Di padang mahsyar itu orang kan kayak orang linglung, Pak. Tiba-tiba Allah kirim malaikat rahmat, itu tangkap tuh mereka, masukin surga. Biasanya kalau ditangkap masukin mana? Neraka. Ini ditangkap masukin, maka disebutkan ajiba rabbuka, Allah takjub, kok ada orang dipaksa masuk surga, tangkap masukin surga, Pak. Ada yang ditangkap karena amal sholatnya, ada yang ditangkap karena dia bersedekah. Dia merasa zakat itu wajib, maka dia keluarkan zakat, maka Allah pun tersenyum ya. Nabi SAW pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bersedekahlah kamu sehingga antaramu dan neraka terbangun tameng. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak punya uang, aku tidak punya fulus. Apa kata Nabi? Qaulun ma'rufun sadaqah. Kata-kata yang baik pun adalah sedekah. Kalau tidak bisa sedekah, jangan ejek orang yang sedang mengajak sedekah. Kalau tidak bisa sedekah, jangan sakiti orang yang sedang menggerakkan orang lain bersedekah. Itu disebut qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf juga berarti al-azkar, zikir-zikir itu termasuk
sedekah. Berdasarkan hadis Imam Bukhari dan Muslim, para sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur, orang-orang yang punya uang, punya harta, mereka telah berangkat pergi dengan pahala yang sangat banyak. Mereka sholat, kami sholat, kami puasa, mereka pun puasa, kami tahajud, mereka pun tahajud, tapi saat mereka sedekah, kami tidak bisa bersedekah. Ternyata dari zaman baginda Nabi, orang-orang yang tidak bersedekah nangis. Kalau sekarang kita gimana? Kalau bisa kita lari dari sedekah, ya. Saya dulu sering ngisi kajian tentang zakat. Itu hampir setiap tempat, bapak ibu yang gelangnya banyak, ibu-ibu, bapak-bapak rumahnya bagus, mobilnya Masya Allah, itu kalau bertanya bagaimana caranya supaya nggak kena kewajiban zakat, rata-rata begitu. Kayak kita tukang pajak aja ya, biar gimana nggak kena pajak, tapi wajib kena zakat. Dia berusaha terus supaya tidak wajib terkena zakat. Saya lihat ini orang udah banyak menumpuk harta. Bapak saudara makan Allah, makanya karena manusia itu senangnya menumpuk harta, Allah paksa manusia masuk surga. Allah paksa manusia biar terhalang dari neraka. Gimana caranya? Dipaksa, diwajibkan mereka berzakat, dipaksa mereka supaya berwasiat. Kedekatan kita dengan surga sedekat apa kita dengan sedekah? Sedekat apa kita dengan neraka? Sejauh mana kita dari sedekah? Itulah kira-kira makna hadis pertama dan kedua. Tapi ada makna yang ketiga, waladun salihun yad'ulah. Ini banyak disalahfahami hadis ini. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Apa kata kawan? Kalau bukan anak tidak sampai. Loh, hadisnya tidak bicara begitu. Hadisnya tidak bicara begitu. Hadisnya lagi bicara orang tidak bisa lagi beramal kecuali dia punya aset tiga. Aset pertama, harta yang dia sedekahkan dan sedekahnya mengalir. Dua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Hadisnya tidak bilang selain anak tidak sampai. Dari mana itu zikirnya? Dari mana itu ilmunya? Jadi ada orang baca hadis pakai nafsu, cari hadis untuk membenarkan pikiran sendiri. Selain anak tidak sampai. Kalau begitu besok dia mati, kita nggak usah sholatkan, kita bukan anaknya. Ya, mau Pak? Ini siapa yang bilang kalau bukan anak tidak boleh? Tidak boleh kita doakan, tidak sampai jika didoakan, tidak sampai jika dizakatkan, disedekahkan. Ya sudah, dia mati besok biar anaknya yang urus. Kalau dia tidak punya anak, kita tendang aja masuk lahat. Di Palembang, di Sumatera Selatan ada namanya lahat ya. Mungkin dulu tempat itu apa tuh? Baik, gimana Pak? Serem nggak? Ya, jadi salah baca hadis, salah faham, akibatnya berbahaya. Muncullah beberapa tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun lamanya, terjadi perdebatan antara kiai ustadz, kalau bukan anak tidak sampai, benar. Wah, itu ramai itu ya. Dulu ada seorang ibu-ibu dibentak sama abangnya, suami ibu itu meninggal, dia sedang berdoa depan mayat suaminya, dibentak oleh abangnya. Apa kata si abangnya? Hei, doa nggak sampai, yang sampai cuma anak. Anaknya masih kecil-kecil. Ya, gimana mau doa Pak? Ingin hijrah tapi otaknya nggak hijrah, ilmunya nggak hijrah, emosinya nggak hijrah. Beragama tapi tidak mengagamakan emosinya. Ya. Jadi apa maksud hadis ini? Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu aset orang tuamu. Jika orang tuamu mati, aset orang tuamu kamu. Maka jika kamu masih sholat, masih doa, itu sama dengan mereka masih beramal di sana. Itu maksudnya. Paham maksudnya ya?
apalagi yang bukan kiai, bukan guru ngaji. Nggak ada anak yang ngaji, nggak ada anak yang baca Quran karena kita yang mengajarkannya. Maka banyak-banyak anak, Pak, banyak-banyak. Masalahnya kalau banyak anak banyak bininya nggak sepakat. Ya, jangan salah paham ibu ya. Nanti saya dicubit nanti sama bapak ini ya. Baik. Hadis ini kita lihat di hadis Tirmizi, di hadis Tabarani, hadis Imam Ahmad. Ternyata di hadis Imam Tirmizi, hadis Ibnu Majah disebutkan lebih dari 3. Maka Imam Suyuti mengatakan jika dikumpul hadisnya, amal yang masih bergerak setelah orang itu mati adalah 11. 11. Ini Imam Suyuti mengumpulkan hadis. Tapi sekarang kan banyak suyutian ya. Masih ngotot tuh sampai sekarang di luar sana mengatakan kalau bukan anak tidak sampai. Jadi kalau masih ada yang ngomong begitu, kita buka lagi Pak terjemahan depannya. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Jika manusia mati, dia tidak lagi bisa beramal kecuali dia punya 3 aset. Kata 3 di situ dalam bahasa Arab laisa lil hasr, bukanlah menunjukkan pembatasan, itu cuma contoh. Jika ada amal selain itu, maka dia akan punya amalan-amalan yang mengalir meskipun dia sudah wafat. Syuruknya jam berapa Ustaz? 6:05 ya. Berarti lanjut. Baik. Apa itu Ustaz? Wah, nanti aja Ustaz ya. Nanti aja. Nanti fokusnya bukan ke saya Ustaz ya. Ya. Al-ilmu qutul qulub. Ilmu itu sarapannya kolbu. Bapak ini kalau lagi disajikan sarapan kolbu, lupa makan minum. Ya, coba aja Pak. Tapi kalau dihadang sama minum begitu, lupa sama saya. Maaf Ustaz ya. Dalam satu versi riwayat yang kita dapat Shalawat Tibbil Qulub, diriwayatkan oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Tibbil Qulub wa dawaiha wa afitil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa jilaiha ya wa qutil arwah wa ghadaiha. Ini kalimat penting. Qut, apa arti qut? Makanan. Makanannya ruh itu sholawat, gizinya ruh mengenal yang disalawati. Maka orang yang belajar tentang Nabi pasti segar badannya, segar pikirannya. Orang-orang yang kuat rohaninya karena dia sudah memberikan nutrisi sholawat ke dalam jiwanya. Jadi yang lemah-lemah jiwa ini suntik dengan sholawat Pak, vaksinasi sholawat. Jangan cuma vaksin badan ya. Ini semoga nanti pemerintah kita mulai mencabut kewajiban bermasker karena sudah 90% ya bervaksin, benar. Oh, masih banyak ustadz melarang vaksin Ustadz. Ya sudah, ustadz itu gak usah, gak wajib kok vaksin secara agama, tapi diwajibkan secara kenegaraan karena kewajibannya dihimbau oleh ahli kesehatan yang mengerti ilmu kesehatan. Meskipun ada satu dua dokter tidak mau ya, kita ikut saja mayoritas mereka. Ustadz ini konspirasi. Ya, nggak ada yang nggak konspirasi ya, semuanya konspirasi. Hidup ini lahwun ya, laibun, zinatun, tafakhurun, ya semuanya konspirasi. Sebaik-baik konspirasinya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jika manusia mati, maka berhentilah dia beramal. Maka dalam Al-Quran akhir surat Munafikun Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Ini kata-kata bagi saya lucu. Allah itu lagi main-main sama kita, tapi kita lupa, kita ngerasa terlalu serius. Apa kata Allah? Berinfaklah kamu, keluarkanlah zakatmu, keluarkanlah wakafmu, keluarkanlah sedekahmu. Mimma razaqnakum, dari yang kami berikan kepadamu. Lucu nggak nih Pak? Saya titip ke Bapak, terus saya minta lagi, terus Allah bilang keluarkanlah yang saya titip itu.
Itu milik bapak atau milik saya? Saya titip nih, terus saya minta, gimana? Cuma karena manusia lupa, dikira titipan itu punya dia. Bener? Oh Ustadz, itu nama suratnya SHM, surat hak milik saya. Ya ntar juga mati pak. Emang kalau kita meninggal kita bawa tanahnya? Kan enggak. Bapak sadar nggak pak? Satu kancing di baju kita itu hisapnya lama itu pak. 1.000 rupiah yang kita simpan di dompet itu lama tuh hisapnya. Dihisap bener. Ditanya, nih kamu dapatnya di mana? Kerjaanmu dulu apa? Dipakai untuk apa? Dibagi tidak? Oh lama itu pertanyaannya. Jadi baju kita nih, kopiah kita nih, ditanya semua, jangan kira nggak ditanya, apalagi mobil bapak itu ya, kuda Jepang itu ya, kudo Jepang. Itu berat itu pak pertanyaannya. Rumah kita, jangan nafsu ngeliat duit. Duit itu beban. 1 rupiahnya ditanya Allah, berat pertanyaannya, panjang. Karena malaikat mungkar nakir dan malaikat tentara-tentaranya, sekretarisnya mungkar nakir itu banyak. Ada malaikat rumah, ada macam-macam nama malaikatnya. Itu kalau nanya tuh detail, lebih detail daripada BPK dan KPK. Kalau BPK, KPK masih bisa dikibulin kata orang sebelah ya. Kata orang yang bisa ngubulin. Makanya banyak orang yang bisa lari daripada kewajiban pajak, bener. Banyak yang bisa. Tapi gimana kita mau lari ketika ditanya oleh malaikat-malaikat Allah dalam kubur? Gak bisa pak. Bagaimana cara supaya gak ditanya? Kembalikan titipan kepada yang menitipkan. Kembalikan titipan kepada yang menitipkan. Itu yang disebut sedekah. Sedekah itu dari kata sedekah. Sedekah berarti sidq. Orangnya jujur benar. Jika benar kita beriman, percaya bahwa kita ini dirizkikan Allah. Razaqna, kami rezekikan dia, kami titipkan beberapa hal untuknya. Jika dia percaya kepada kami, pasti dia kembalikan kepada kami. Tapi kan kita nggak percaya sama Allah ya. Gimana? Allah lagi main-main nggak sama kita? Lagi main-main sama kita, diuji bener. Yang dia titipkan itu kita rasa milik kita atau milik dia. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut. Sebelum nyawa berpisah dari badan. Karena kalau nyawa sudah pisah dari badan, syukur-syukur anaknya tahu diri, banyak ilmu, meninggal bapaknya, 1/3 hartanya diberikan untuk umat, untuk pergerakan dakwah. Kalau anaknya ngerti. Kalau anaknya nggak ngerti, itu harta diperebutkan. Bener gak? Diperebutkan pak. Ini depan saya anak yang mengerti atau anak yang tidak mengerti? Ya, anak yang mengerti atau yang nggak mengerti? Kalau orang tua kita sudah wafat, walaupun tidak meninggalkan warisan, kitalah warisan mereka. Bersedekahlah atas nama orang tua, berwakaflah atas nama ayahanda dan ibunda. Itu bikin mereka senang pak di sana. Senang nggak dapat kiriman anak walaupun kita punya duit? Senang. Walaupun sedikit tapi kita berasa, wah anakku berkirim kepadaku, berarti dia masih ingat kepadaku. Sudah berapa tahun pak ditinggal ayah ibu, pernahkah berkirim kepadanya? Coba mulai berkirim lagi. Jangan cuma kirim Fatihah, kirim sedekah cepat, kirim wakaf cepat itu. Jangan tunggu mati dulu. Tanah-tanah yang nganggur wakafin, itu cepat nyampainya. Kalau Fatihah ditanya dulu ikhlas apa enggak ya. Kalau sedekah langsung Allah taruh antara kita dengan azab itu dipisah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kalau kamu mau jauh dari siksa, maka buatlah tameng antara kamu dan neraka, walaupun cuma memberikan duit 1.000 2.000. Dalam hadis disebutkan kurma ya, 1 tangkai kurma. Saya nggak punya apa-apa, ya sudah, tubuh ini kan sesuatu, buat sesuatu karena Allah.
buat jasa karena Allah, itu juga sesuatu. Masa nggak bisa juga? Ya. Maka Bapak saudara Allah, saya menghimbau, mari hidupkan satu sunnah yang sudah dilupakan banyak orang. Satu kali sahabat datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, hadis Bukhari dan Muslim, inna ummi uftutilat, ibuku terjatuh dari onta lalu mati. Apakah jika aku bersedekah atas namanya itu sampai kepadanya? Apa kata Nabi? Bala. Di riwayat Imam Muslim dan Nasai ditambahkan, apakah sedekah yang paling mulia, yang paling cepat, yang paling berat ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Saqyul ma, memberikan minum. Maka dia bersaksi, ya Rasulullah, saksikanlah kebun di depan Masjid Madinah, semua yang ada di dalamnya, kebun kurma, telaga air, saya wakafkan, saya sedekahkan atas nama Allah, diserahkan ke Baitul Mal. Dulu Baitul Mal itu resmi, sekarang inilah yang disebut filantropi masyarakat. Jadi orang-orang kita ini mengelola harta sedekah itu secara uruf tradisi, bisa dalam bentuk masjid, bisa dalam bentuk pesantren. Itu kesempatan Pak, regulasinya nggak susah, langsung saja ya. Bapak-bapak ini yang duitnya nimbun, bolehlah ya sedekah untuk atas nama orang tua. Pelit amat kita berkirim ya. Bapak kalau nggak ditelepon anak gimana Pak? Sedih ya. Kita nggak dikirimin hadiah sama anak, samping kita dapat kiriman, sedih nggak? Sedihnya bukan main. Jadi di alam sana mereka sedang transit di imigrasi barzakh. Segera bantu orang tua, mereka sedang tergadai nasibnya. Gimana caranya? Berinfak. Yang kita infakkan duit siapa? Dari Allah juga, bukan punya kita juga. Maka seharusnya orang-orang yang benar tauhidnya, dia tidak susah mengeluarkan harta untuk berbagi, karena sebenarnya itu milik darinya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin agak 15 menit, ada yang mau diskusi, tanya jawab, tafadhol ya. Baik, sebentar Bapak. Kita buka sesi diskusi sekitar 10-15 menit menjelang syuruk. Kita batasi 3 orang penanya, 2 bapak-bapak, 1 ibu-ibu, silakan. Tadi Bapak yang oke 1, oke, yang 2 yang di belakang, ibu-ibu ada? Oke Ibu, 1 ya. Baik Bapak, mau dibantu Pak mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, yang sedekah untuk orang tua tadi ya, amalnya untuk orang tua, satu paket tak dengan kita yang bersedekah? Karena hartanya itu aja, maksudnya kita sedekahkan. Maksudnya? Kan harta yang kita sedekahkan, kita niatkan untuk orang tua. Hartanya itu aja. Contohnya? Yang uang 100 juta misalkan ya, sedekahkan untuk orang tua. Kita yang bersedekah untuk orang tua, kita dapat juga nggak itu pahalanya? Oh, bagus Pak. Nggak usah khawatir Pak. Jadi Imam Ibnu Qayyim itu punya kitab namanya Ar-Ruh. Jangankan sedekah duit, Bapak kirim Fatihah aja, itu ada perdebatan ulama. Kita kirim Fatihah nih orang tua kita kan 2. Kata Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim ini imamnya kelompok sebelah Pak. Tapi giliran bab ini dia nggak ngikut imamnya. Kita aja ngikut ya. Apa pembahasan dia? Apakah Fatihah yang kita baca itu dibagi 2? Kalau yang kita kirim 4 dibagi 4, atau masing-masing dapat 1 Fatihah? Ternyata ulama kita beda pendapat. Terus yang membaca dapat nggak? Nah, ini yang orang tidak paham. Sholawat, zikir, apapun itu kalau dikirim, dia kayak cahaya matahari. Coba cahaya matahari itu 1, tapi yang kena banyak nggak? Jadi kalau kita kirim Fatihah, itu kirim nur. Mau orang ini di dalam 1000 kena semua. Maka kalau versi saya itu enggak setengah, 2,5, enggak. Selama mereka disebut namanya, dia dapat keberkahan Fatihah full. Bedanya Fatihahnya berapa kali, itulah wattnya berapa kali Pak, berapa besar gitu aja. Kalau Fatihahnya 7, berarti wattnya tegangan tinggi, cahayanya tambah terang, gitu ya. Apalagi Bapak ini sedekah untuk orang tua,
Sumbernya dari bapak itu. Jadi dilihat-lihat sama orang tua, siapa sumber cahaya ini? Ternyata anaknya sendiri. Gak usah jauh-jauh Pak. Kita ngelihat anak kita baca ayat di depan orang, tampil baca ayat. Terharu nggak kita? Terharu. Apalagi sekarang bapak bersedekah atas nama dia. Jangankan di akhirat, jangankan di alam barzakh. Kita nih si fulan sedekah, seneng nggak? Manusiawi Pak, seneng ya? Manusiawi, seneng disebut-sebut namanya. Apalagi di alam barzakh. Itu di alam barzakh tuh kayak orang kayak di komplek. Kan kuburan itu samping-sampingan. Jika ada yang dapat kiriman, itu yang lain belum. Maka senangnya mereka kalau duduk jika dikubur di samping orang soleh, apalagi wali-wali Allah. Itu mereka dapat percikan. Karena wali-wali Allah itu, jika didoakan murid-muridnya, kekasih-kekasihnya, itu terbawa orang-orang sekitarnya. Itu juga sebabnya kenapa orang-orang yang soleh itu tidak mau dikubur dekat-dekat orang yang kafir. Maka makruh nanam orang non-muslim di pemakaman muslim, karena bikin ganggu yang lain. Ntar dia lagi seksa kan, yang lain terganggu Pak. Serius. Jadi di sono tuh udah kayak komplek udah ya. Ada yang tiap hari dia teriak-teriak. Gimana kalau kita punya tetangga teriak-teriak, disiksa orang terus, terganggu ya. Itu bukan main-main Pak. Saya bukan lagi dongeng, ini asli ya. Bacalah kitab-kitabnya ya, kitab Tazkirah Imam Qurtubi itu cerita tentang itu. Jadi bapak nggak usah khawatir, yang bapak sedekahkan itu dapat full, bahkan kalau ikhlasnya tinggi dikali 700. Ikhlasnya tak terbatas, maka keberkahannya pun tidak terbatas. Kalau bapak masih ngitung-ngitung pahala, Allah hitung juga ya. Paling tinggi 10 kali lipat. Ini rahasia, orang yang dapat 10 kali lipat itu orang tidak ikhlas. 10 kali lipat itu di dunia. Al-hasanah, satu kebaikan, 10 kali lipat, bi asyri amsalihha ya. Itu ada hadisnya, ada juga ayat yang menyebutkan makna itu. Itu buat orang yang kurang percaya. Kalau orang percaya, minimal dia dapat 700. Jika dia lebih dari percaya, dia tulus itu tiada batas, maka Allah pun membalasnya tanpa batas. Jadi jangan lagi sedekah supaya rezeki lancar. Itu berarti matre ya, memberi karena sesuatu. Jadi kalau nggak lancar-lancar dia nggak beri. Ziarah supaya kerjaannya, proyeknya tembus, dia cobalah ziarah, nggak tembus-tembus, nggak mau saya ziarah lagi ya. Berarti ini orang beramal modus. Sama kayak orang muji-muji kita karena pengen ditraktir ya. Coba tulus, itu unlimited Pak balasannya dari Allah, karena Allah itu bi ghairi hisab, membalas seseorang itu nggak ada hitung-hitungannya, jor-joran Allah ngasih. Begitu Pak ya. Lanjut. Yang kedua, silakan Bapak yang pakai peci hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya Bu ya. Saya mau bertanya saya Reno Anugrah Pratama, lagi S2 di UIN. Ingin bertanya Bu ya tentang yang poin yang kedua tadi, ilmu yang dimanfaatkan. Nah kebetulan saya tuh suka nulis buku Bu ya. Nah terkait ini, misal kita kan setiap hari juga belajar ya Bu ya. Nah jikalau ada ilmu yang sudah kita tulis tersebar dalam konteks belum sempurna, nanti kan ada revisi, apakah itu termasuk ilmu yang masih belum sempurna, ilmu yang poin kedua? Karena kan kita kan selalu belajar Ibu ya, ada penambahan lagi, penambahan lagi. Iya. Dan gimana kiatnya agar terjaga orang yang pertama dulu baca yang edisi lama misal tetap bisa memanfaatkan dengan baik nantinya gitu. Baik. Dan minta doanya Bu ya, semoga menjadi buku yang bermanfaat. Terima kasih. Bu ya, mohon izin bisa langsung disambung dengan yang ibu-ibu biar nanti jadi satu paket jawabannya. Silakan, mohon panitia. Baik, mohon maaf Bapak Ibu semua, kita tidak bisa berpanjang karena dibatasi waktu, jadi mohon maaf kita batasi dengan 3 penanya, 2 ikhwan dan 1 akhwat. Ibu-ibu, silakan ibu yang tadi bertanya pakai jilbab ungu ya, di belakang silakan.
atau mau dibacakan saja Bu ya? Oh, dibacakan. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya yang mau saya tanyakan itu sudah dijawab sama Buya tadi, masalah modus. Karena yang ingin saya tanyakan, apabila kita sedekah sebetulnya ikhlas lahir batin. Tapi kita minta tolong doakan, misalkan keluarga kami sehat, anak-anak menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan tolong doakan anak kami yang belum bekerja, mudah-mudahan cepat mendapat pekerjaan yang terbaik menurut Allah. Udah terjawab Sebetulnya Bu ya? tadi sudah terjawab Oke, sebetulnya. alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Baik. Dijawab dulu Ustaz dari yang Bu ya, dari ini pertanyaan. Baik. Yang Ibu tadi boleh nanti dititip aja Bu ininya. Ilmu yang dimanfaatkan ya. Apakah kalau kita nulis buku, bukunya belum sempurna, direvisi, apakah itu termasuk yang dimanfaatkan? Bahkan kita nggak nulis buku aja, ilmu kita berubah, itu termasuk ilmu yang dimanfaatkan. Jadi tidak masalah. Imam Syafi'i itu punya dua kaul, kaulun qadim, kaulun jadid. Fatwa lama, fatwa baru. Itu dua-duanya bermanfaat. Nah, saya mau tanya, di sini kalau habis azan maghrib langsung qomat atau sholat dulu? Sholat sunat. Itu qaulun qadim, perkataan Imam Syafi'i yang lama berdasarkan beberapa hadis. Kalau beliau di akhir hayatnya 4 tahun belakangan sebelum wafat, setelah azan langsung iqamat, langsung selesai iqamat, sholat 3 rakaat tambah 2 rakaat. Bagi beliau waktu maghrib sudah habis. Itu perkataan beliau setelah pindah ke Mesir, ilmu yang telah direvisi. Meskipun demikian, itu kemudian bisa dipilih mana yang cocok, maka revisi itu tidak masalah Ustaz. Yang penting revisinya tidak kontradiksi, revisinya cuma berbeda tapi tidak kontra. Bagaimana cara awal mengobati kolbu yang sakit agar amal terasa? Ilmu bisa apa ini? Ya, yang pertama aja ya. Cara awal mengobati kolbu yang sakit. Pertama, cek dulu sakitnya kolbu itu gampang sekali. Makanan kolbu itu zikir, sholawat, ilmu. Sekarang mungkin kita bisa menikmati yang nomor 3. Menikmati nggak kajian? Menikmati. Cuma pas diajak zikir baru 5 menit rasanya sudah mau berdiri, berarti dia nggak beres Pak di dalamnya. Kayak kita masuk ke resto, dihidangkan makanan tapi nggak betah makan. Bukan makanan yang tidak enak, badan kita yang sedang tidak sehat. Kalau bapak ini masuk ke rumah makan terkenal, tapi lidah lagi sariawan, pas kita makan nggak enak. Itu nggak enak lidah kita apa makanannya? Cuma ada beberapa orang gagal fokus, makanannya yang dituang sama dia. Jadi ada orang yang nggak menikmati zikir Allahu kafi, dia nggak menikmati itu karena pikirannya sudah diracuni oleh ilmu pembid'ahan, bukan pada tempatnya. Akhirnya dia tidak menikmati orang zikir berjamaah, lalu dia katakan ini bid'ah. Jadi penyakit itu juga bisa disebabkan karena salah dosis ilmu, salah memasukkan ilmu. Dia tidak belajar bagaimana berselancar dalam perbedaan-perbedaan. Bisa begitu Pak. Kita sudah asik nih la ilaha illallah, dalam hati dia samping saya ini ahli bid'ah ini. Orang sudah nangis-nangis, dia masih berdebat di kepalanya. Maka sungguh beruntunglah kita punya guru yang bisa memantapkan ilmu. Jadi waktu dia menjelaskan bab-bab ilmu masuk ke dalam diri, itu nikmat paling dahsyat. Sehingga nanti kalau kita zikir nggak syak lagi. Nah, cari ilmu yang begitu, ya, cari ilmu yang hilang syak. Maka langkah pertama untuk mengobati kolbu, cari ilmu yang menghilangkan syak dalam kolbu. Jangan ilmu menyalah-nyalahkan orang yang dicari, ya. Siapa ulama di Palembang yang dijadikan tempat belajar kolbu? Wah, banyak Pak.
Siapa saja di antara mereka yang dapat izin mentalkin? Malam tadi kita ketemu beberapa kiai ya. Ya silakan. Tapi kan saya nggak boleh sebut-sebut nama Pak, sama kayak kejualan tadi ya. Bapak carilah sendiri ya, utlubul ilma. Masa orang yang tinggal di Jakarta jelasin ilmu di Palembang ya, nggak sopan saya nanti. Nanti kalau saya sebut satu yang lain iri. Tapi malam tadi kita ketemu itu banyak kiai, banyak ulama, ada mursyid, ada wakil talqin. Itu mereka ngumpul. Jarang-jarang Pak mursyid ngumpul. Ya, biasanya sibuk sama wiridnya sendiri. Malam tadi alhamdulillah mereka ngumpul. Ya. Tandanya mereka ini bisa ngumpul kalau ada yang ngumpulin. Ya. Udah, pertanyaannya beres. Alhamdulillah. Baik Bu ya, tidak terasa waktu kita sudah masuk waktu syuruk. Sebelum kita akhiri, mohon dipimpin dengan doa Bu ya. Baik. Gimana Ya, panitia? ya. Boleh diizinkan satu lagi? Baik, singkat saja Bapak. Waalaikumsalam. Waduh, gabungan Arab dan Barat itu. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Karena seumur dengan anak saya berarti. 3 yang saya bawa nih. Yang satu ahli surga yang saya bawa, anak angkat tunanetra. Gitu. Jujur, saya ngefans sama Ananda Ar-Razi. Masya Allah. Setiap hari saya buka YouTube. Salah orang kali Pak. Pengajian dengan dik doang. Iya, iya. Gitu ya. Terus saya juga suka buka YouTube Profesor Buya Sakur. Buya Sakur. Ya. Ya. Saya juga suka buka YouTube Dr. Farwin Faiz. Oh yang Jogja ya. Ya. Saya juga suka buka YouTube Profesor Nazruddin Umar. Gus Bahangga. Gus Baha juga. Oh, ngerti bahasa Jawa. Iya, Gus Ya. Baha juga. Saya suka Ya. buka. Jadi karena banyak waktu pensiunan, setiap hari saya buka. Jadi gini, Ananda Ar-Razi yang dimuliakan Allah. Untuk belajar mengenal Allah, Ya. awalu di ma'rifatullah. Itu kata Allah, aku akan memberikan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Berarti tidak semua orang. Ada terpilih barangkali orang tertentu. Ya. Mungkin ada faktor titisan, ada faktor zuriat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya Pak Ustadz. Bisa dipersingkat Bapak? Maaf, waktu terbatas Bapak. Yang kedua, saya sering dengar istilah taholi, tahali, tajali. Inilah proses untuk mencapai Nur Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon penjelasan. Ini pertanyaannya pendek tapi jawabannya panjang ini sekarang. Buya. Ini pertanyaannya 12 pertemuan di kampus Pak. Iya, betul. Allah yahdi, memberi petunjuk hidayah, mayyasha, siapa yang dia kehendaki. Tapi kan itu baru satu ayat Pak, ada ayat lain. Siapa yang ihtada ya, mencari petunjuk, fahwal muhtad, dialah orang yang dianggap Allah mencari. Jadi hadiah itu, hidayah itu dicari juga ya. Terus apa lagi? Ayat yang barusan dibaca oleh Ustadz Musa ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah di jalan kami, maka kami tunjukkan, kami berikan mereka hidayah. Ya suka-suka Allah, iya, karena hidayah milik dia. Contohnya gini Pak, Bapak orang kaya, direktur, saya mau minta proposal, tulisannya di situ 1M, Bapak suka-suka kan ngasihnya berapa? Bisa 10M ya Kak. Saya ngajuin 1M, ya Ustadz ya. Ya Ustadz untuk Siddiqin ngajuin 1M. Kata Bapak, karena beliau manggil saya Ananda, saya panggil lah Ayahanda ya. Ayahanda, ini yang datang Ananda ini. Ya, Ananda cuma minta 1M. Kali dikasihnya 10, kan Ananda. Itu contohnya Pak ya. Itu kode keras Ustaz. Jadi jangan dikira itu Allah itu pelit Pak, bukan. Allah itu pemurah, karim. Karim itu artinya pemurah.
Kalau kita terjemahan kita kan maha mulia, itu terjemahan biasa. Kalau terjemahan di kitab Asmaul Husna, itu artinya maha pemurah. Yang orang minta 1, Allah ngasihnya 10. Siapa yang dapat cahaya nurul karamah, itulah Nur Muhammad yang Bapak maksud tadi. Orang mintanya 1, dia kasih 10. Itu berarti Nur Muhammad udah ada dalam dirinya. Itu udah lebih cepat daripada takhalli, ya, tahalli dan tajalli. Jadi ada jalur pintas Pak di situ. Segala sesuatu itu ada jalan tikus, benar. Tapi jangan jadi tikusnya. Jadi gimana caranya? Kita jawab masalah hidayah. Ya, sekarang gimana caranya takhalli, tajalli, takhalli, tahalli, tajalli? Itu ada di ilmu. Nah, ini penjelasan beberapa guru saya ini. Coba Bapak baca huruf hijaiyah. Lebih dulu mana? Jim dulu ya. Abatasa ja jim. Terus ha kha. Itu kan kalau maju. Orang kalau ingin mengenal Allah, dia harus mundur. Kha dulu, kha takhalli. Kha itu titiknya di atas. Bener. Hilangkan dulu Pak titik itu. Hilangkan dulu gelar-gelar akademis kita, gelar-gelar kampung kita. Hilangkan dulu ego yang ada di atas itu. Hilangkan titik hitam itu, maka dia menjadi tahalli. Baru kita bisa berhias diri dengan kebaikan. Jadi kalau masih ada titik di atas itu, saya orang alim, saya kan dulu power syndrome, post power syndrome dulu, ya. Itu nggak bisa tuh, dia nggak akan bisa menjadi tahalli, ya. Kalau sudah dihilangkan titik hitam itu, maka Allah akan munculkan titiknya di dalam kalbu. Jadilah tajalli di dalam dia. Itulah titik yang tumbuh dalam kalbu. Itulah titik yang nanti disebutkan an-nuqtah zatal ba, ya. Titik di bawah. Bawah itu ilmunya panjang Pak, 24 pertemuan pun nggak selesai itu, ya. Kira-kira begitu ayahanda, ya. Semoga saudara-saudara saya yang datang 3 orang menjadi ahli surga juga, ya, yang lain-lainnya juga. Amin. Cukup Ustaz, saya mengimbau terakhir, ya, mumpung ada orang yang mengajak kita beramal. Kebetulan ada kawan saya, ya, yang sedang bangun, yang sedang ingin memfasilitasi kita untuk mengurangi beban nanti di akhirat. Coba berbagi dengan beliau, bantu pesantren siddiqin supaya kita betul-betul disebut orang-orang yang siddiq. Amin rabbal alamin. Amin. Semoga yang hadir diberkahi Allah, yang bersedekah dilipat gandakan di sisi Allah, yang baru berniat baik Allah mudahkan niatnya. Ala hazinnya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa sallallahu ala nabi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Nanti mohon izin tidak musafahah, ya, bil qulub aja, dengan hati aja, ya. Sepakat? Sepakat. Ya, sudah sampai di hati kok, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.